Gempar ancaman kelaparan makin nyata. Rudal Rusia hancurkan gudang gandum di pelabuhan Ukraina. Rudal Rusia menghantam pelabuhan Odessa di Ukraina pada Sabtu 23 Juli. Ukraina mengatakan serangan ini sebagai ludah di wajah karena terjadi sehari setelah perjanjian pembukaan ekspor gandum yang sempat berhenti karena konflik. Militer Ukraina mengatakan pertahanan udaranya telah menembak 2 rudal, tetapi 2 rudal lainnya mengenai pelabuhan. Seperti dikutip dari CNN Indonesia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan serangan ini ludah di wajah dari Presiden Rusia Vladimir Putin kepada kesepakatan yang diprakarsai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim serangan di Odessa menunjukkan bahwa Rusia tak bisa menepati janjinya. Ini hanya menunjukkan satu hal, tidak peduli apapun yang Rusia katakan dan janjikan, mereka akan menemukan cara tidak melakukannya, kata Zelensky seperti diberitakan AFP. Odessa adalah satu dari 3 pusat ekspor yang ditunjuk dalam perjanjian dan pejabat Ukraina mengatakan gandum sedang disimpan di pelabuhan itu ketika serangan terjadi. Guterres yang memimpin upacara penandatanganan perjanjian pada Jumat 22 Juni mengutuk serangan itu, kata juru bicaranya. Dia mendesak semua pihak tetap pada kesepakatan. Produk-produk ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis pangan global dan meringankan penderitaan jutaan orang yang membutuhkan di seluruh dunia, ucap dia. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menyalahkan serangan itu langsung kepada Rusia, menyerang target penting untuk ekspor gandum sehari setelah penandatanganan perjanjian Istanbul. Sangat tercela dan sekali lagi menunjukkan pengabaian total Rusia terhadap hukum dan komitmen internasional, ucap Borrell. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan serangan itu benar-benar mengerikan dan sama sekali tidak beralasan. Sejauh ini belum ada komentar resmi dari Rusia. Tetapi Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan Rusia membantah melakukan serangan itu. Rusia mengatakan kepada kami, mereka sama sekali tak ada hubungannya dengan serangan ini dan mereka menyelidiki masalah ini dengan cermat, kata Akar. Sebelumnya diberitakan Inggris bersama aliansi baratnya telah memberi sejumlah paket sanksi yang terkoordinasi terkait Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Rusia melakukan operasi militer khusus ke Ukraina, Inggris akan memberlakukan beberapa sanksi baru terhadap impor batu bara dan bahan bakar minyak dari Rusia. Demikian keterangan dokumen yang disiarkan oleh pemerintah pada Kamis. Larangan impor batu bara akan berlaku per tanggal 10 Agustus 2022. Sedangkan sanksi untuk impor minyak dari Rusia akan dilaksanakan pada 31 Desember 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin dianggap sebagai sosok yang tak bisa dipercaya setelah Rusia dituduh melakukan serangan ke pelabuhan Ukraina. Rusia dituduh telah menyerang kota pelabuhan Odessa dengan rudal pada Sabtu 23 Juli 2022. Serangan tersebut terjadi tak lama setelah Ukraina dan Rusia mencapai kesepakatan terkait dilanjutkannya ekspor gandum Ukraina pada Jumat 22 Juli lalu. Salah satu kesepakatan itu adalah Rusia tak boleh melakukan serangan ke pelabuhan ketika pengiriman gandum tengah melakukan transit. Kesepakatan itu dianggap sebagai titik cerah setelah blokade yang dilakukan Rusia di pelabuhan Ukraina, membuat ekspor gandum Ukraina terhambat. Hasilnya, dunia pun menghadapi krisis pangan global karena 40% pasokan gandum dunia berasal dari gabungan Ukraina dan Rusia. Ancaman kepada Putin datang dari anggota DPR Amerika Serikat Adam Smith dari Demokrat. Ia menegaskan Putin telah melanggar semangat dari kesepakatan itu dengan mengirimkan lebih banyak serangan rudal. Ia jelas tidak bisa dipercaya, bunyi pernyataan Smith yang merupakan komit angkatan bersenjata DPR AS dikutip dari CNBC. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengungkapkan AS mengutuk keras serangan rudal Rusia dan menegaskan mereka akan bertanggung jawab atas semakin dalamnya krisis pangan dunia. Serangan itu merusak kerja PBB, Turki dan Ukraina untuk mendapatkan makanan penting ke pasar dunia, katanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun semakin menegaskan bahwa omongan Putin tak bisa dipegang. 24 jam belum juga usai dari kesepakatan ekspor gandum. Terminal gandum, wilayah Odessa dan pelabuhan telah diserang, ujar Zelensky. Sementara itu pemerintah Turki yang menengahi kesepakatan itu mengatakan Rusia membantah telah bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam kontak kami dengan Rusia, mereka memberitahu kami bahwa mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan serangan ini.
dan mereka akan memeriksa masalah ini dengan sangat cermat dan detail, kata Menteri Pertahanan Rusia, Hulusai Akbar. Eropa dinilai sedang menderita krisis kepemimpinan karena para penguasanya tak mampu melihat kenyataan dan tidak memiliki martabat seperti halnya para pemimpin mereka di masa lalu. Kondisi itu semakin terungkap saat mereka menyikapi konflik di Ukraina, kata para ahli kepada kantor berita Sputnik baru-baru ini. Pada Kamis 21 Juli 2022, Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengundurkan diri dari jabatannya setelah seorang anggota koalisi yang berkuasa, Gerakan Bintang 5, menolak untuk mengambil bagian dalam mosi percaya pada pemerintah. Sementara itu, PM Inggris Boris Johnson ditekan oleh para rekannya di Partai Konservatif termasuk anggota kabinetnya sendiri agar menyerahkan kepemimpinannya partai dan meletakkan jabatan Perdana Menteri. Tekanan itu timbul karena berbagai skandal yang mendera Johnson pada bulan-bulan terakhir pemerintahannya. Pada saat yang sama, pemimpin kekuatan besar Eropa lainnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron, gagal mengamankan kursi mayoritas di DPR Prancis. Partai Nasional Rally dan koalisi sayap kiri NUPES justru memperoleh keuntungan dalam pemilu legislatif Juni lalu. Peristiwa tersebut telah merusak agenda Macron, sebab sang presiden kini tidak dapat dengan mudah untuk meloloskan RUU melalui legislatif dan harus bisa bekerja sama dengan kelompok oposisi yang tidak kooperatif. Menurut penulis dan peneliti Thomas Fauzi, keadaan di Eropa kini hari ini adalah semacam krisis organik, rezim ekonomi dan politik neoliberal yang telah menguasai Eropa. Salah satu aspek rezim yaitu diyakini sebagai pengusiran rakyat secara sengaja dari proses pengambilan keputusan yang demokratis.